Karena ada satu kejadian yang bikin gue ngerasa nggak nyaman. Satu hari, Pak De Rojik datang ke rumah dan bilang, "Bisma, Pak De mau pinjam uang sedikit dong. Kamu kan kerja di kantor, pasti ada lah tabungan mah, ya kan?" Gue langsung keringet dingin. Tabungan? Gue aja susah payah nyisihin duit buat kebutuhan sehari-hari. Bukannya dia yang punya toko, yang duitnya lebih banyak. Heran gue. Tapi ya gue nggak bisa bilang enggak. Gue cuma bisa bilang, "Iya Pak De, nanti saya coba cariin." Padahal di dalam hati gue mah merintih. Ih, dari mana duitnya? Dari mana gue harus cari uang lagi? Setiap kali gue terima bantuan dari Pak De Rojik, setiap kali itu juga hati gue tersayat. Gue ngerasa gak ada pilihan lain selain terus-terusan nurut sama dia. Mama pernah bilang, "Bisma, kita harus tetap hormat sama Pak De. Dia yang udah banyak bantuin kita." Iya, gue paham. Tapi sampai kapan gue harus begini? Ada malam-malam dimana gue gak bisa tidur, mikirin hidup gue yang kayak terjebak di lingkaran utang budi ini. Gue jadi mikir, kapan ya gue bisa merdeka? Kapan gue bisa bilang sama Pak De Rojik, "Terima kasih, tapi cukup, gue mau mandiri." Kemudian satu titik balik terjadi. Gue lagi di kantor beres-beres seperti biasa. Gue dipanggil ke ruangan HR. Katanya kontrak gue nggak diperpanjang. Jeleb! Rasanya kepala gue keleyengan, napas susah, dan stres dadakan. Gue dapat pesangon, dan kebetulan waktu itu mau lebaran, jadi gue dapat THR. Ketika semua orang happy dapat THR, gue malah sedih. Mau gimana nih nasib gue ke depannya? Seketika gue kepikiran, apa buka usaha aja ya? Kenapa nggak dicoba? Mungkin ini kesempatan buat gue mandiri. Toh gue punya kapabilitas lebih dari sekedar saat ini. Tapi di saat-saat terendah gue, Pak De Rojik datang lagi dengan setumpuk permintaan. "Bisma, kamu tolong antar Pak De ya ke dokter. Terus besok tolong bantuin angkat barang-barang di rumah ya." Gue diem, tapi gue masih lakuin permintaannya. Abis itu gue bilang sama mama, "Ma, aku mau coba buka warung kecil-kecilan di depan kontrakan. Aku udah gak bisa terus-terusan ngandelin Pak De Rojik." Mama kaget, tapi dia ngerti. Dia tahu gimana perasaan gue selama ini. Besoknya gue nekat datengin Pak De Rojik. Terus gue bilang, "Pak De, terima kasih buat bantuannya selama ini. Tapi mulai sekarang, saya mau coba mandiri. Saya mau buka warung kecil di depan kontrakan. Saya nggak mau ngerepotin Pak De lagi." Terus Pak De Rojik bengong. Mungkin kaget kali ya dengar gue seberani itu. Tapi gue udah bulatin tekad dan begitulah. Gue mulai buka warung kecil di depan kontrakan. Nggak gede, cuma jualan gorengan sama kopi. Tapi disitulah gue nemuin kebebasan yang selama ini gue cari. Jujur, awal-awal lepas dari Pak De Rojik itu benar-benar susah. Kayak kita udah terbiasa dibantu buat biaya bulanan kontrakan. Sejak saat itu, gue harus hemat dan pinter ngatur uang. Pak De Rojik awalnya kayak sinis, bahkan cenderung ngeraguin usaha gue. Tapi gue nggak berhenti berdoa. Kadang ada aja yang datang, tapi ngutang. Kadang ada yang lewat doang, atau kadang sekadar kepo nanya jualan apa aja. Dan besoknya dia malah buka warung sendiri. Mana dekat sini pula. Padahal dari dulu dia bisa aja jualan. Kenapa harus pas gue baru mulai usaha malah ditiru? Mau ngeluh, tapi percuma. Yang penting gue konsisten dengan apa yang gue jalani. Alhamdulillah setahun jalan usaha, gue bisa beli motor second. Ya nggak seberapa, tapi bisa jadi sumber pendapatan lainnya. Gue sambil nyambi jadi driver online di saat-saat senggang. Memang hidup nggak selalu mudah, tapi setidaknya sekarang gue punya kontrol atas hidup gue sendiri. Gue belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bayang-bayang utang budi yang terus menghantui. Sekarang setiap kali gue lihat warung kecil gue yang sederhana tapi penuh harapan itu, gue ngerasa bangga. Ini hasil kerja keras gue, tanpa harus bergantung sama orang lain. Dan setiap kali Pak De Rojik lewat, gue bisa senyum dan bilang, "Terima kasih Pak De. Sekarang biar saya yang jalanin hidup saya sendiri." Sampai sini akhir cerita gue. Buat kalian yang sedang berusaha,
Still on Tetap cooldown. semangat dan pantang menyerah ya. Sekian dari gue. Dah. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye.